Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Pada hari ini kita mengucap syukur buat kebaikan dan anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari Rabu tanggal 31 Mei tahun 2023, saya percaya kehidupan kita akan selalu Tuhan pelihara. Kehidupan kita akan selalu Tuhan tuntun, sebab Tuhan senantiasa bekerja dalam setiap perkara dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita memulai akan rutinitas kita pada hari ini, mari kita menghadap Tuhan, biar Tuhan memampukan kita dalam setiap rutinitas dan aktivitas kita. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, kami percaya Tuhan, kuasa Engkau adalah pembaharuan dan harapan kami, yang sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami minta Engkau berbicara melewati kuasa dan firman-Mu, dan melalui kuasa dan firman-Mu ini juga, biarlah kami hidup dituntun, hidup kami semakin dimampukan dalam setiap kebesaran dan kuasa Tuhan. Berikan kami roh dan hikmat, akal budi dan pengetahuan yang bersumber daripada Allah itu sendiri, melalui kuasa dan firman-Mu yang hidup. Di dalam kuasa Yesus kami berdoa serta memohon. Amin. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dalam kitab Perjanjian Baru Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-52 dengan perikop Yesus dibela oleh Nikodemus. Ayat yang ke-45, maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seseorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seseorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seseorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka, yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Firman Tuhan berkata untuk kita, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Yesus dibela oleh Nikodemus. Nikodemus adalah seorang Farisi, seorang pemimpin agama orang Yahudi, atau bisa juga disebut sebagai anggota mahkamah agama Yahudi. Ketika itu Nikodemus mendatangi Yesus. Pada malam hari ia mengatakan Yesus itu adalah seorang guru atau utusan Allah, sebab Nikodemus melihat tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda dan mujizat jikalau bukan kuasa Allah yang melakukan itu semua. Dalam Yohanes 3 ayat yang kedua, ketika ia melihat perbuatan yang ajaib yang dilakukan oleh Yesus, sehingga ia menjadi percaya dan imannya semakin bertumbuh dan menerima anugerah keselamatan yang teguh daripada Allah. Ketika ada persoalan dan masalah yang terjadi antara Yesus dengan imam-imam kepala atau orang-orang Farisi, imam-imam kepala memprotes kepada penjaga-penjaga mengapa tidak membawa Yesus untuk dipenjarakan pada ayat yang ke-45. Tapi penjaga-penjaga itu pun tidak berani, sebab apa yang dibuat Yesus ataupun yang dikatakannya itu adalah benar dan tidak ada letak kesalahan pun yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan Nikodemus pun seorang Farisi, juga seorang pemimpin agama Yahudi, tidak ada melihat kesalahan yang dilakukan oleh Yesus, sehingga Nikodemus membela Yesus. Ketika ia berjumpa dengan Yesus, ia mengalami perubahan hidup, baik dari karakter, sifat, perbuatan, tindak tanduk yang tidak berkenan, berubah menjadi orang yang baik, berubah menjadi orang yang percaya, dan berubah menjadi orang yang beriman dan setia kepada Allah. Bukti daripada perjumpaan ataupun pembelaan Nikodemus kepada Yesus adalah dia dengan berani menegaskan dan mengatakan kepada imam-imam kepala dan kepada orang-orang Farisi. Dapat kita lihat pada ayat yang ke-51 yang berkata, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui
apa yang telah dibuatnya. Mari kita belajar dengan pernyataan, dengan penegasan yang disampaikan oleh Nikodemus, yang dengan berani menyatakan suatu kebenaran kepada imam-imam kepala, kepada orang-orang Farisi. Walaupun ada risiko dan konsekuensi, namun Nikodemus dengan tegas mengatakan perkataan itu bagi mereka. Sebab Nikodemus tahu bahwa Yesus benar-benar utusan Allah yang membawa damai sejahtera bagi orang percaya, bukan membawa pemisah. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, mari kita belajar untuk berani menyatakan suatu kebenaran yang sesungguhnya, sebab dalam menjalani dinamika kehidupan pada saat ini, kita dituntut untuk berusaha menegakkan suatu kebenaran yang sebenarnya. Walaupun banyak pula orang-orang yang mencari celah untuk mencari kesalahan-kesalahan kita, supaya orang lain memiliki prasangka-prasangka yang buruk terhadap kita, seperti halnya imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang terus-menerus mencari kesalahan Yesus. Sebab imam-imam kepala dan orang-orang Farisi tidak empati, tidak menyukai Yesus untuk memberitakan Injil, dan hal itu tidak baik dalam kehidupan para imam-imam kepala dan juga orang-orang Farisi demi kepentingan pribadi mereka. Namun sesuatu hal yang baik jangan sampai kita abaikan, sebab itulah yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita saat ini, yaitu hidup dalam kebenaran, hidup dalam pemeliharaan Tuhan, dan hidup dalam kasih setia Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dalam setiap hidup dan kehidupan kita. Jangan sampai kita mencari kesalahan orang lain atau memprovokasi orang lain demi kepentingan kita yang tidak baik dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Allah. Melalui firman Tuhan ini, biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah atas setiap kebesaran dan kuasa-Mu dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami berterima kasih buat kuasa dan firman-Mu yang boleh Tuhan perdengarkan untuk kami hayati, untuk kami boleh lakukan, untuk kami terapkan dalam setiap hidup dan kehidupan kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, manusia bukan hanya hidup dari roti, tapi manusia hidup dari firman Allah yang boleh membangun pengharapan dan dasar serta keyakinan kami untuk tetap setia, kokoh, taat, tunduk dan hormat akan setiap perintah-perintah dan ketetapan Allah melalui kuasa dan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan, dimanapun setiap pendengar-Mu yang boleh mendengarkan firman-Mu, dimanapun berada Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan lengkapi, bahkan Tuhan lingkupi kami dengan kuasa-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan dan kasih-Mu akan senantiasa menuntun dan mengarah kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi dalam menjalani hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terkhusus kami berdoa pada hari ini Tuhan, biarlah Engkau boleh memberkati kami dalam setiap seluruh program pelayanan dan penata layanan gereja-gereja-Mu, baik itu penyebaran Injil, pemberitaan kabar baik. Tuhan boleh memberkati buat juga seluruh warga jemaat-Mu yang ada di kawasan resort GKI Puruk Cahu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, sehingga kami hidup dalam kebangunan rohani, kami hidup dalam setiap iman dan pengharapan, serta hidup setia mengikuti jalan dan kebenaran yang Tuhan tuntun dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Pun kami berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk hari ini, terkhusus untuk kami Majelis Resort GKI Puruk Cahu. Tuhan memberkati, terlebih-lebih juga dalam kemajelisan pekerja harian di tingkat-tingkat jemaat. Tuhan memampukan kami dalam setiap tugas, tanggung jawab, pengabdian, pelayanan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memanggil, Engkau yang mengutus, Engkau yang menempatkan. Kuasa Allah terjadi dalam setiap kehidupan kami bersama-sama. Engkau juga memberkati Tuhan para pendeta, pikaris, penginjil, penatua dan diakon, guru agama, guru sekolah minggu. Biarlah talenta, karunia, hikmat, akal budi, pengetahuan, nyatakan itu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga melalui buah-buah pelayanan kami, banyak jiwa-jiwa yang boleh mengerti, banyak jiwa-jiwa yang boleh percaya, banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan, bahkan banyak jiwa-jiwa yang boleh disadarkan, dan mereka hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kasih dan kuasa Allah dalam setiap hidup dan kehidupan mereka. Terlebih-lebih kami juga berdoa Tuhan Yesus, terkhusus kami berdoa untuk
jemaat Tran Bahitom. Tuhan memberkati baik itu kesehatan mereka, pekerjaan, usaha, kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan boleh memberkati. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang letih lesu beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan, yang dalam keraguan-raguan iman Tuhan teguhkan, yang dalam kehidupan kegelapan Tuhan sadarkan dengan kuasa dan firman-Mu. Kami percaya Tuhan melalui ini semua suara kenabian Allah diperdengarkan, melewati buah-buah pelayanan, melewati hamba-hamba-Mu yang Engkau mempercayakan untuk melayani jemaat Tran Bahitom, sehingga hari demi hari kehidupan mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa serta permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.